mana The Fed akan memangkas suku bunganya begitu Pak. Tapi kalau dari Casey sendiri melihatnya The Fed apakah akan memangkas suku bunganya dalam waktu dekat seiring dengan juga data-data ekonomi yang akan segera dirilis? Oke, terima kasih Mbak Sinta. Jadi memang ke depannya ini ada beberapa kali lagi meeting FOMC di bulan September, Oktober, dan Desember. Sementara ini perkiraan kami mungkin selama periode meeting tersebut ada potensi 1-2 kali lagi terjadi penurunan suku bunga by the Fed. Dasarnya apa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, memang data-data, terutama data ketenagakerjaan itu menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan di Amerika. Sehingga kita melihat potensi penurunan suku bunga ini cukup tinggi. Ini juga kita pantau konsensus di CME Fed Watch itu di bulan September ada probability sekitar 80-90% terjadi penurunan suku bunga di Amerika. Kemudian selanjutnya di bulan Oktober itu ada probability sekitar 56 sampai dengan 60% ada penurunan suku bunga yang kedua. So itu yang kita lihat sampai dengan saat ini, potensi penurunan suku bunga 1 sampai dengan 2 kali di Amerika. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan kita masih sama-sama akan menantikannya seperti apa langkah dari The Fed. Kalau dari Bank Indonesia sendiri untuk saat ini apakah ada urgensi untuk kembali memangkas suku bunganya seiring dengan juga kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang boleh dikatakan cukup baik? Iya, menarik sekali ini sebetulnya. Memang seperti yang kita bahas tadi di awal bahwa data pertumbuhan GDP kuartal kedua ini menunjukkan optimisme yang cukup tinggi ya dari sisi pelaku pasar, kemudian data-data underlying transaksi di ekonomi sendiri menunjukkan beberapa perbaikan. Nah, sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika, saya pikir BI sendiri waktu siaran pers terakhir memang sudah memberikan guidance yang cukup jelas ya bahwa saat ini kebijakan moneter BI ini cenderung untuk lebih akomodatif dengan harapan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di semester kedua, kuartal ketiga dan kuartal keempat. Jadi kita pikir potensinya untuk BI memangkas suku bunga masih ada ruang di situ. Tentunya juga dengan mempertimbangkan ya beberapa hal yang ada di market. Kemudian jangan lupa juga stabilitas rupiah ini sekarang cukup terjaga, sehingga mungkin ini menjadi salah satu alasan buat Bank Indonesia juga untuk lebih confident dalam menentukan arah kebijakan moneter ke depannya. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan fundamental dan juga kebijakan ya. Menurut Casey sendiri, artinya faktor fundamental dan kebijakan apa yang bisa menjadi katalis utama atau bisa menjadi sesuatu yang menarik begitu bagi investor asing untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Tadi bukan hanya persoalan mungkin pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang saat ini boleh dikatakan cukup baik, cukup resilient jika dibandingkan dengan negara sebaya begitu. Lalu juga tadi ada faktor rupiah yang boleh dikatakan cukup resilient di tengah berbagai tantangan. Anda melihatnya ada faktor-faktor fundamental dan kebijakan apa lagi yang bisa membuat investor asing kembali percaya diri untuk bisa berinvestasi di Indonesia? Saya kira yang disampaikan Mbak Sinta tadi sudah cukup komprehensif ya. Ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan utama untuk investor asing terutama. Ada pertumbuhan ekonomi yang stabil, kemudian tingkat inflasi yang terjaga, kemudian konsistensi dari sisi kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Jadi ini yang diharapkan dapat dilihat oleh investor asing sehingga bisa memberikan prospek pertumbuhan yang positif ke depan. Dan kalau kita lihat data-data dalam beberapa periode terakhir, sensitivitas dari arus dana terhadap pergerakan di market, saya pikir satu faktor yang menjadi krusial adalah stabilitas nilai tukar. Karena stabilitas nilai tukar ini menjadi kunci ya terutama bagi investor asing, karena perbedaan kurs yang signifikan ini bisa menjadi backfire juga untuk investor asing. So saya pikir kunci yang paling utama adalah stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian beberapa komponen-komponen yang menjadi pertimbangan utama bagi investor asing. Dan saya pikir
kalau lihat trennya dalam beberapa di semester 1 itu trennya arus dana asing keluar dari pasar Indonesia, terutama dari pasar saham karena volatility yang cukup tinggi, ketidakpastian. Nah, kita berharap kita bisa melihat improvement ya, perbaikan-perbaikan di semester kedua, terutama dengan kondisi eksternal yang sudah membaik, bisa dikatakan membaik. Dari sisi tarif, kemudian dari sisi geopolitik, kita berharap di semester kedua ini situasinya lebih kondusif. Kemudian dari sisi ketidakpastian ini bisa berkurang, sehingga minat investor, terutama investor asing untuk masuk ke Indonesia juga bisa kembali lagi. Baik, tapi kalau dari KISI sendiri, apakah ada langkah-langkah atau strategi rebalancing portofolio yang dilakukan di tengah dinamika ekonomi global saat ini, artinya instrumen obligasi, pasar uang atau pasar modal seperti apa rebalance yang dilakukan oleh KISI? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang sejak akhir tahun lalu sampai dengan sekarang kita melihat bahwa potensi investor itu berusaha untuk mencari instrumen-instrumen investasi yang memiliki risiko yang relatif terukur dan memberikan imbal hasil yang cukup optimal. Dengan kondisi ketidakpastian seperti sekarang, kita lihat di pasar saham juga arus dana keluar dari pasar saham itu di semester 1 cukup besar, dan sepertinya minat investor saat ini lebih terfokus pada instrumen maupun produk-produk dengan basis suku bunga ya, berbasis suku bunga. Dan di KISI sendiri kita juga punya beberapa produk yang berbasis suku bunga, baik itu di obligasi pemerintah maupun di obligasi korporasi. Dan jujur memang dalam beberapa bulan terakhir kita juga merasakan peningkatan dari minat investor terhadap produk-produk berbasis obligasi korporasi. Dan ini juga saya pikir kalau kita bandingkan pasar obligasi korporasi tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kita bisa melihat peningkatan yang cukup signifikan dari sisi aktivitas perdagangan di bursa obligasi korporasi. Dan permintaan yang meningkat ini juga diimbangi dengan supply yang cukup optimal juga, sehingga saya pikir ini juga bisa memberikan katalis yang positif juga, terutama buat investor yang berusaha untuk mencari produk-produk yang memberikan imbal hasil yang cukup atraktif. Kita juga cukup confident bahwa kondisi situasi ekonomi Indonesia sekarang ini juga masih cukup positif untuk pertumbuhan market ke depannya.